Cup, ya Cup. Nah gini, kita bicara Steve Kerr itu kan ya oke lah, smooth karir lah ya. 5 cincin sebagai pemain, 3 cincin sebagai pelatih, terus coach of the year. Tapi jangan salah, ada keunikan dari Maxi Box. Apa? Dia sebenarnya nggak temperamen, tapi pernah sekali dia kepancing emosi sama John Stockton kalau lo ingat. Oh iya, semua orang kepancing emosi sama John Stockton. Kalau lo bilang Indonesian John Stockton siapa? Kiki Susilo. Depak. Kalau Kiki Susilo, iya. Susilo kan pokoknya flat kan, kayak nggak bersalah. Cup. Balik lagi kita ke basket 90-an, Cup. Ini banyak banget yang kita kulik dan sepertinya teman-teman angkatan kita mostly itu seneng melihat sejarah-sejarah, atau bukan sejarah lah, kalau sejarah kayaknya terlalu ancient gitu ya. Lebih seneng melihat ke perjalanan basket tahun 90-an. Mengingat kembali karena terutama teman-teman kita ya bukan lingkaran kita juga, angkatan 90-an itu benar-benar pada saat itu tontonan tentang NBA itu terfokuskan ke satu TV gitu. Gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan lo mau nonton apapun lo bisa ganti channel YouTube, lo bisa ke NBA TV, lo bisa ke apa tadi yang lo bilang tuh? TV Champion gitu. Lebih banyak pilihannya. Jadi mostly anak 90-an punya satu ingatan atau satu memori yang hampir sama lah dengan kita nih. Dan balik lagi, gue orang yang paling gue percaya, paling paham dengan pemain-pemain basket 90-an, terutama yang pemain gue bilang underrated itu lo. Kalau yang mainstream kan kayak Jordan, lo kayak Jordan, kayak siapa lagi ya? Kayak Jordan, Magic Johnson gitu kan, itu Larry Bird itu kita semua tahu. Cuma banyak juga yang pada saat dulu itu berkesan buat gua. Ibaratnya pemain-pemain itu zaman anak 90-an koleksi waktu basket itu yang simpen. Begitu mungkinnya siapa nih yang kenal nih, nah itu. Iya. Ini siapa nih, Steve Kerr siapa nih? Steve Kerr, ya. Gua mau bahas hari ini kan kita bahas Steve Kerr sama Maxi Box. Steve Kerr itu menurut lu, gua berpikir itu Steve Kerr itu next John Paxson. Kayak waktu dulu Jordan waktu di Wizard, dia bilang sih. Dulu maksudnya nih, waktu baru pindah ke Bulls. Karena menurut gue karir dia melebihi John Paxson udah. Oke. Nggak, tapi di Bulls itu sebenarnya John Paxson Jordan nggak sih? Karena waktu di Wizard kan dia Jordan bilang my next John Paxson is Tyronn Lue. Ingat waktu dia baru. Jadi Jordan selalu berpikir dia punya John Paxson-nya gitu. Tapi waktu kan di Wizard. Ya, waktu di Wizard. Tapi kan ini Bulls ini kan sebenarnya dinastinya terbagi dua, tahun 91 sampai 93 ya. Terus kemudian tahun 96 sampai 98. Sebenarnya kalau bicara Steve Kerr, dia sempat bareng sama John Paxson satu season. Terakhir tuh 93-94. Gue pernah baca bahwa transisi antara John Paxson ke Steve Kerr mengatakan John Paxson itu termasuk mentor dia. Oke. Karena posisi sama. Ya kalau kita compare soalnya kan dua-duanya white man pure shooter sama gitu. Jadi menurut gua John Paxson mungkin tipikalnya lebih meluap-luap ya. Masih ada meluap, kalau Steve lebih kalem. Karena Steve punya prinsip, pernah tuh di salah satu tayang NBA dia bilang selama belum ada kata menang di tim, dia nggak mau celebrate. Perhatiin dia flat aja kan. Habis nembak, habis dapat assist, udah flat aja gitu. Nggak ada celebrate yang gimana. Dia pernah bilang waktu dia ngajarin teknik shoot tuh waktu di Spurs ada kayak coaching klinik TV gitu, dia bilang waktu itu di NBA TV sih. Dia bilang habis shooting itu utamakan kita defense. Saya melewatkan itu yang namanya celebrate kurang lebih. Menarik sih. Salah satu, maksudnya Jordan mungkin respect sama Paxson iyalah. Ya tiga cincin pertama respectnya mungkin juga si Paxson senior dia. Paxson itu kan di Bulls dari 85 sebelumnya Spurs. 85. Nah pada saat Steve Kerr di situ kan nggak gampang buat Steve Kerr. Kita pernah ngomongin kan di episode yang koleksi bersama Nino Budianto. Bagaimana Steve Kerr berusaha mendapatkan harga dirinya sama Jordan sampai segitu, sampai akhirnya Jordan juga sadar yang gue bilang
setelah memukul Steve Kerr dia bilang, saya memukul orang terkecil di tim. Saya jadi merasa kecil. Dia dipukul itu gara-gara apa ya? Gara-gara latihan biasa, latihan sikut-sikut, terus si Steve Kerr juga punya jiwa kompetitif. Dia mukul Jordan pukul matanya, terus sama si Phil Jackson diusir kan. Tapi Steve Kerr itu tiap kali main, gua ngeliatnya Steve Kerr ini loh, Steve Kerr itu tiap kali main dia energinya itu kayaknya dihabisin di tiap menit yang dia dapat. Jadi kan dia bukan pemain bench warmer enggak, tapi melalui bench warmer sebelum di Bulls iya. Oh iya. Tapi during dia di Bulls, pokoknya gue ngerasain kan masa kemasan dia lebih di Bulls. Karena dia menggantikan Paxson mau nggak mau, ya ada menit play, bukan berarti dia dalam satu game tidak sama sekali. Bahwa waktu di Orlando Magic, ingat dia pernah di Orlando Magic? Iya betul. Ya. Nah, jarang orang yang tahu itu dia. 92-93 dia di Orlando Magic, Penny belum masuk. Iya. Karena dia cadangannya Scott Skiles. Iya, Scott Skiles pada saat itu Orlando Magic banget. Iya, O'Neal udah masuk. Face-nya Orlando Magic sebelum O'Neal masuk kan si Scott Skiles. Dia dapat Most Improved Player dulu, si Scott Skiles. Tapi sempat bareng sama O'Neal. Nah begitu dia pindah ke Bulls baru Penny masuk. Itu. Baru Penny. Banyak terlupakan tuh dia di Orlando Magic. Banyak terlupakan. Orang ingatnya dia pasti di Bulls, mostly di Bulls, kemudian di Spurs. Di Spurs gue melihatnya gaya permainannya nggak jauh berbeda dengan di Bulls. Dan perannya juga di Spurs pada saat itu gak jauh berbeda dengan di Bulls. Cuma memang gue pernah inget tuh ada acara di NBA TV apa ya, off court. Dia ngobrol sama Reggie Miller, dia bilang shoot, dan lu pada saat nembak itu lu nggak boleh mikir katanya. Oh iya. Lu jadi nembak aja. Mungkin itu rahasianya dia bilang. Iya. Dan apa namanya? Dia basically itu bagaimana bermain, bagaimana saya memperbaiki diri saya every season agar saya bisa ikut memperbaiki tim. Makanya dia bilang setiap habis kontrak saya selalu berpikir karir saya mau kemana tahun depan. Itu tipikal seperti itu. Iya, tipikal hard worker sebenarnya. Padahal banyak yang lupa di FIBA 1986 dia kepilih. Ini gambar ini pertama kali gua lihat, boleh di zoom nggak? Gambar ini pertama kali gue baru lihat. Gue tuh selama ini gue kan bilang sama lo, gue setahu gue Steve Kerr itu orang Lebanon, bukan orang US sih. Dia lahir di Lebanon, Beirut. Tapi dia sempat sekolah di sana, masa kecilnya banyak kan di Beirut dia. Berarti ini dia sih. Ayahnya kan mendidik. Itu sebelah kanan Steve Kerr, Kyrie Irving ya? Bukan. Belum itu. Kenny Smith, Brian Shaw. Ini SCA kan pada saat dulu pemain profesional belum boleh kan? Saat itu pro belum boleh terjun ke timnas. Saat itu masih tingkat amatir, kelas amatir lah. Jadi lo bayangin aja, amatirnya mereka itu ya seperti ini. Berkualitas semua nih si Saya lihat sama si Steve Kerr di kampus yang sama, Arizona Wildcats. Si Sean Elliott tuh sama? Sama. Tapi dia sempat main bareng kan di Spurs ya? Sama Sean Elliott ya? 99. Sempat main kan? Itu terakhir si Sean Elliott main. Dia punya masalah ginjal dulu. Iya, tapi pada saat Spurs juara pertama kali tahun 98 nih dia Spurs 99. Spurs beda, tapi 98 kan Bulls. Steve Kerr nggak? Steve Kerr 98 Bulls juara, dia pindah 99 ke Spurs, juara lagi. Oh, jadi pada saat si Avery Johnson sampai 2002 dia ke Blazers. Enggak, Steve Kerr itu berarti udah ada pada saat si Avery Johnson masih jadi playmakernya Spurs ya? Ada. Terus ada ya? Gue lupa gue. Ada, pakai nomor 4. Dia pertama kali pindah ke Spurs pakai nomor 24 karena saat itu yang pakai nomor 25. Oh iya, betul. Dia bilang kan bahwa dia sebenarnya 4 kali berturut-turut juara ya? Iya, benar. Dia bukan tripit kan? Bukan. 4 kali berturut-turut, iya betul. Nah, habis itu dia pindah ke Blazers tahun 2001-2002. Sama Pippen masuk duluan. Pippen dari dari Bulls itu kan cuman di Rockets cuma 98, nggak full season kayak terus dia pindah ke Blazers. Nah, ketemu lagi sama si Steve Kerr 2001, 2002, 2003 Steve Kerr balik lagi. Oh, 2003 dia balik lagi nih. 2003 iya, champion lagi terakhir last season pakai nomor 25. Dan mostly si Steve Kerr nggak pernah bermasalah dalam satu tim ya? Apa ada yang gua nggak tahu? Oh, clash maksudnya.
Dia sebenarnya itu tipikal menghormati teammate ya. Dia mulai setahu gue cuma sama Jordan doang. Dan itu hanya di latihan. Untuk dia meraih pride dia juga. Iya. Lu bayangin, Jordan tidak pernah peduli. Ini kita jangan bicara teamnya, nggak pernah peduli sama teammate-nya. Nomor telepon begitu dia mukul si Steve Kerr, dia merasa bersalah. Dia berusaha cari nomor telepon si Steve Kerr. Padahal barang sama Steve Kerr udah tahun berapa? Nah itu di kaos lo ada I'll be ready. I'll be ready 97, identik 97. Itu ucapan dia ke Jordan. Yeah. He comes up, I'll be ready. Crowd on their feet here at the United Center. It'll be a scoop if anybody but Michael Jordan takes a shot. It is Michael Jordan time. Scottie Pippen looking for Michael Jordan. Michael, 6 seconds, 5. Michael in traffic to Kerr, 15-footer. Korban bully Jordan. Iya. Ya tapi sebelum ke Maxi Box akan lebih seru lagi karena ini kan one of a kind juga nih pada tahun 90 ya. Gue pengen terakhir nih soal Steve Kerr. Jadi pada saat Steve Kerr megang Golden State Warriors, sebenarnya Steve Kerr itu sebagai seorang pelatih walaupun dia newbie, rookie as a coach dan dia langsung menang di 2000 berapa tuh? Kan 2015, 2017, 2018. Tapi dapat coach of the year-nya 2016 kan. Nah, jadi coach All Star-nya 2015 2017. Iya, dan itu tahun pertama kan? Iya. Nah, gue melihatnya karena nggak mengherankan seorang Steve Kerr itu langsung bisa kayak begitu karena dia didikannya dua coach yang memang sangat hebat lah di NBA. Phil Jackson sama Greg Popovich. Tapi tetap kan sebenarnya konstruksi dasar Golden State awalnya yang megang kan Mark Jackson. Ya, Mark Jackson. Gue setuju sama lo, sebenarnya memang Mark Jackson dia cuma nerusin aja. Dia melanjutkan. Jadi dia pakai filosofinya si Pop sama si Phil Jackson, melanjutkan fondasinya si siapa? Mark Jackson. Iya. Sebenarnya itu. Iya. Nah, next gue mau ngomong. Gue kalau nginget Maxi Box itu ada satu hal yang gue pernah baca di koran bola bahwa pada saat itu dulu final wilayah timur ya antara Bulls sama Hornets. Oh ini playoff 1995. Iya. Jadi memang digembor-gemborin si apa namanya si Box tuh lagi gila asisnya dan poin per game-nya 11 sekian, 11,1. Iya. Dan memang dia diplot sama pelatihnya ini nih di sini. Lihat di sini dia diplot pelatihnya gimana caranya Maxi Box itu jaga Jordan untuk bisa steal bolanya. Walaupun nggak efektif. Ya, karena pertimbangannya kan kalau orang lebih tinggi yang jagain rendah harusnya kan dribbelan ketinggian itu ke setinggi box ya waktu itu mungkin. Iya, setinggi box. Nah, jadi dia sebenarnya 87 sebelum masuk NBA itu ada dulu kayaknya berakhir tahun 2000 bukan kayak minor, jadi kayak ada liga namanya USBL, United States Basketball League. Itu digelarnya itu spring menuju early summer. Dan itu kok nggak salah dia dapat penghargaan USBL Rookie of the Year. Tapi itu cuma sepanjang 87 ya, nggak lama dia habis itu di draft ke Bullets. Oh iya, dia pertama kali Washington kan. Makanya ada foto di USBL itu tuh ada Manut Ball dulu ikut main situ, Spark Web di situ. Nah, makanya foto yang terkenal kan ada Manut Ball pegang bola, dia di bawah. Dia tuh main tuh di Bullets 87 88 ya, dengan ada Bullets punya pemain terpendek dan pemain tertinggi tuh kayak sedikit entertain lah. Iya. Iya kan? Di situ dia masih ada Bernard King, Moses Malone masih main. Masih main. Ya cuma satu season ya, habis itu dia dibabat sama Charlotte cukup lama tuh. Tapi generasi dia pada saat ada Larry Johnson, Alonzo Mourning, Del Curry, terus satu lagi yang kotak siapa? Ada Kendall Gill, ada J.R. terus si Robert Parish ke situ. Pas playoff 1996 Robert Parish ke situ. Nah itu kalau Bulls lagi. Iya. Tapi menurut gue itu golden eranya Charlotte Hornets sebenarnya. Oh iya. Tandem Larry Johnson sama Alonzo Mourning luar biasa lah, poin per game-nya 20 sekian. Dan pada saat itu si Box nggak lama di trade sama Del Curry buat super team di Toronto kan. Kan Toronto dia. Dari Charlotte Hornets dia ke Warriors dulu.
ke Bullets lagi? Ke Warriors dulu. Oh, ke Warriors dulu ya? Warriors dulu, 2 season. Oh. Nah di Warriors itu gimana tuh, Cep? Kenapa? Di Warriors itu? Di Warriors dia ini sih ya, nggak terlalu timnya tuh kalau gue bilang tuh nanggung gitu. Masih ada Sprewell. Oh, ada Sprewell. Karena dia udah pakai jersey yang ada lightning. Ya. Ada Mullin juga? Nah? Mullin udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi tuh ada Latrell Sprewell, masih ada Donyell Marshall kalau nggak tahu. Itu lumayan bagus. Mitch Richmond masih ada? Udah nggak ada. Mitch Richmond kan yang paling dulu pindah dari. Oh iya, pertama kali ya? Bullets itu ya? Enggak, dia pindah ke Kings dong. Di Kings dia oh iya, benar-benar. Dulu kan tim Hardaway. Dulu kan 3 tuh. Tim Hardaway, Mitch Richmond, Mullin. Ini yang passing triple pass ini mereka dulu. Iya betul. Iya, nah yang kepecahnya gara-gara si Mitch Richmond pindah ke Kings. Nah, Kings tuh jadi All Star lah tuh. Oh. Ya kan? Nah, Maxi Box tuh habis dari Hornets banyak yang lupa dia ke Warriors. Ingatnya kita ke Toronto. Abis itu akhirnya dia endingnya di Toronto. Sama Kendall Gill. Ada Patrick Ewing. Kendall Gill. Bapaknya Steve Curry. Gini. Dale Curry. Dia reunite sama Dale Curry. Terus itu waktu itu pokoknya Ray Carter lah tuh. Nah, Maxi Box punya buku. Oh iya. Ya, dia bilang. Jadi dia punya buku namanya. Terus dia sempat ngelatih nggak WNBA? Oh iya, ingat gue. Charlotte Sting, jadi kayak ceweknya Charlotte Hornets. Enggak, dia tapi walaupun dia pindah-pindah klub, menurut dia kayaknya rumahnya tuh di Charlotte deh. Maksudnya bukan rumah literally ya, dia merasa home-nya itu di Charlotte kan, ya. Bayangin dari tahun berapa dia di situ? Iya. Lama. Jadi si Maxi Box itu bikin buku namanya Me and in the Giant World. Oh. Soalnya kayak dia itu di dunia para raksasa. Iya. Dia buat ini, nah itu juga diceritain tuh Cep, yang lu mungkin bisa ceritain juga tuh gua yang dia dikatain sama Michael Jordan. Oh iya, jadi gua nggak tahu ya momennya yang ini atau bukan, pokoknya saat itu Jordan itu kan kalau nyolong orang jatuhin lawan ya nggak nanggung gitu kan. Ya mungkin maksudnya dengan dikatain secara fisikly itu jadi terbakar, ayo langsung nembak. Padahal kalau nembak juga dijagain Jordan lumayan juga kan, nggak bisa lewat. Ya itu shot the ball, mijet. Cebol. Dia tinggi segue. Dia tinggi selewat. Segue iya. Gitu. Waktu dia kesini. Terus reaksinya dia gimana tuh pas digituin Jordan? Itu gua nggak tahu. Tapi yang pasti dia kan tipikalnya juga yang nothing tulus. Iya. Lo mau ngomong begitu juga, ya gua main aja. Dia waktu ke Indonesia ya sama Pak Sandiaga Uno aja kecil Pak saya. Iya. Lu bayangin nggak? Saking pendek ya. Makanya dia sama Sparkweb juga kan dua yang pendek saya. Pasti tetap tinggian Sparkweb, dia jadi terpendek menurut gue. Selama di sini, gue melihatnya si Maxi Box fungsinya bukan ngejaga orang aja, dia sebagai playmaker juga bagus banget loh. Iya, pernah ngeblok wing loh. Iya, pernah ngeblok wing. Dan kalau emang ada kesempatan nembak 3 angka, akurasi cukup bagus, tapi memang dia prioritasnya asis. Iya, betul. League asis dia. Ya, dia benar-benar kalau lagi kosong baru dia nembak. Iya. Gol lihatnya gitu. Karena kan makanya kan di bawah 2 scorer ada Larry Johnson sama Morning, ya buat apa dia? Iya. Ngoyo mau jadi kayak ibaratnya kayak siapa kalau tuh pernah ada Monta Ellis yang model-model pendek scoring kan, kayak Nate Robinson. Itu Monta Ellis jago tapi nggak pernah masuk All-Star. Sama apa yang pernah mau nyanyiin Kobe tuh di Lakers, Smush Parker itu kan posisi guard. Ya nggak tahu diri. Ukuran internasional ya tahun 86 dia bisa kepilih masuk roster ke USA. US ini menurut gue luar biasa. Luar biasa. Saat itu Amerika juara. Runner up-nya Soviet, posisi 3-nya Yugoslavia. Nah, posisi 4-nya Brazil, ada legend basket Hall of Fame dia namanya Oscar Smith. Oh iya. Dia tinggi tapi shooter. Iya. Nah, di game lawan Brazil itu si Steve Kerr cedera. Oh. Malah si Oscar Smith bantu mapah si Steve Kerr sama si Charles Smith bantu. Iya. Nah, makanya pas Amerika menang, si Stephen nggak ikut terima medali. Cara dibalik pulang. Tapi ada tuh, gua nggak sengaja ngeliat, bagus juga nih. Ada before after tuh, jadi si Oscar Smith-nya mapah dia pas masih tahun 86. Terus mereka ketemu lagi udah tua belum kan? Itu lucu banget, keren. Dan ini momen Steve ketemu si Box agak susah nyarinya. Susah ya? Susah.
Ini paling banyak. Dan tapi gini, kita dulu melihat Steve Kerr tuh bukan pemain yang tinggi kan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Steve Kerr tuh lumayan tinggi loh. Sorry, sama Curry sama loh. Sorry, kalau sama Gepek tinggi coba. Tinggian Steve Kerr lah. Steve Kerr kan? Iya, Steve Kerr hampir 2 meter. 198. Gila ya. Udah pikir-pikir dia tuh sebenarnya, tapi kalau untuk ukuran NBA itu termasuk small man. Iya. Small man dia. Gitu. Dan itu kalau karir si Box di tim USA cuma itu doang. Kalau Stephen berlanjut. Iya. Dia tahun 2020 dia jadi asisten Popovich buat Olimpik. Terus naik lagi nih. Sekarang kan manajernya timnas USA sekarang Grant Hill. Tuh ada apa nih? Nanti dulu. Sekarang kan manajer timnas USA kan Grant Hill. Yeah. Nah, dia kepilih sekarang jadi head coach-nya untuk periode 2022 sampai periode 2020. Ganti Pap ya? Iya. Yeah. Terus asisten dia ada Erik Spoelstra. Erik Spoelstra ya. Erik Spoelstra iya. Jadi menurut gua staffnya untuk staff kepelatihannya. Iya, oke menurut gue sih. Iya. Dan banyak yang lupa loh, dia tuh draftnya kemana coba? Stephen draftnya kemana? Cuma 1 season di situ. Nggak tahu gue. 88, 89 di draft ke Phoenix. Oh, pertama kali? Second round, pick 50. Oh ya? First picknya saat itu Danny Manning. Oh iya, terus second picknya Rick Smith. Third picknya si Charles Smith. Di situ ada Dan Marley juga. Dan Marley ya, udah ada. 14 ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada si, kalau lo tahu, Willie Anderson, tau gak sih? Iya. Dulu salah timnas. Iya. Itu bareng sama dia. Pertama kali, tapi di 1 tahun aja, habis itu di draft ke... Habis itu dia pindah, 88, 89 dia ke Cleveland, Suns, terus dia pindah 3 season di Cavaliers bareng Mark Price. Oh, Mark Price. 3 season, makanya dia nggak bisa pakai nomor 25. Karena ada Mark Price. 25, dia pakai nomor 5. Mark Price dulu jagoannya Cavaliers. Oh iya, itu bombernya dulu. Iya. Terus jangan lupa juara 3 point tahun 97. Pas All Star di Cleveland kan juaranya dia. Oh iya dia ya? Iya. Iya All Star ya. Final bareng sama tim Legler. Tim Legler itu juara tahun 96. Wow. Tim Legler dari Bullets. Tapi dia tuh ikut 3 point contest terus tahun 95. Kalau nggak salah 95, 96, 97 dia ikut terus. Mungkin dari 94 kali ya, 94, 95, 96. Iya, 3 kali dia ikut 3 point contest, tapi baru juara 97, habis itu nggak pernah ikut lagi. Berarti dari Bulls dulu ada Craig Hodges. Sebelumnya Craig Hodges ya. Iya kan? Craig Hodges 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. 2 kali di Bucks, sekali di Bulls. Iya. Menang lawan siapa tuh, Bobby Hansen sampai Kings. Bobby Hansen. Iya. Gila itu. Kings. Iya. Gitu. Nah, makanya menurut gue ya totalitas juga sih untuk skill di 3 point, di juara 3 point. Terus habis itu slowly but smooth gitu. Steve Kerr Indonesia pada. Jadi kalau kata Jordan Agatsix ini udah lewatin kalau mau ikutin nama cincin kan ibaratnya. Oh iya. Dia 6 juga ya? Enggak dong, sebenarnya kalau sebagai pemain kan 5. Iya. Tapi ditambah. Oh iya lebih baik. Tapi menurut gue kayak lebih berkelas aja gitu. Berkelas ya. Sekarang kepilih pelatih timnas gitu. Iya. Bagus sih, maksudnya pemain sekarang bisa belajar dari karir basket itu nggak sekedar star, nggak pernah di All Star, tapi diajak All Star dia selalu ikut 3 point contest, bagi gue itu cukup. Iya betul. Karena 3 point itu lo sendiri. Ya kan si Robert Horry aja nggak pernah jadi All Star. Ya, lo sendiri katanya lebih menarik buat lo 3 point contest kan, karena itu skills. Oh iya betul. Lo mau show off apa di 3 point? Iya dibanding dunk. Gitu, dan dia sebenarnya nggak temperamen, tapi pernah sekali dia kepancing emosinya sama John Stockton kalau lo inget. Oh my God. John was a person that would stretch the boundaries. The PG version of what a person. Mungkin bikin orang kesel. Pernah tuh ada momen dia nggak tuh hustle sama si Stockton di lantai. Dia sebel banget nih. Stocktonnya dorong. Stocktonnya kayaknya kayak berusaha yang
Biasa aja ya? Enggak, iya biasanya kayak nyari wasit ya kan dia foul tuh gitu. Kayaknya pada momen itu loh. Satu Iya. 97 98 lah itulah momen Bulls sama Jazz lah. Gue lupa siapa yang ngomong gitu kan. Dia sangka semua pemain terjahil di NBA itu Dennis Rodman. Oh bukan, Dennis Rodman gak ada apa-apa dibanding Jock Stockton. Sebenarnya jahil. Iya. Sebenarnya kalau Rodman lebih cocoknya acting. Iya. Tapi katanya yang paling jahil itu si Jock Stockton. Tapi yang paling tricky lah. Iya, muka innocent lempeng gitu. Ya, lempeng. Gitu. Menarik lah jadinya. Terus Cup. Nah gini, kita bicara Steve Kerr itu kan ya oke lah smooth karir lah ya. 5 cincin sebagai pemain, 3 cincin sebagai pelatih, terus coach of the year. Tapi jangan salah, ada keunikan dari Maxi Box. Apa yang membuat oke lah si Jordan remehin Box, tapi ada satu momen Jordan itu sama Box di suasana yang sama. Nggak tahu gue. Masalah. Nggak sumpah gue nyerah. Identik 90-an lah. Nyerah gue, beneran lupa gue. Akhirnya membuat keunikan tersendiri si Box punya karakter tersendiri berkat Jordan. Apa karakternya itu? Ya gara-gara dia dikatain midget itu. Bukan itu. Oh bukan itu. Ya Space Jam bar. Oh iya benar. Jadi menurut gue yang paling unik. Coba ini dong. Ada karakter dulu namanya Naut. Itu adalah karakter yang paling pendek itu Maxi Box. Oh iya benar. Gue ingat di film Space Jam itu yang paling teringat di kepala gue adalah pada saat pemain-pemain itu dapat powernya balik. Kan powernya sempat kesedot kan? Iya, diambil sama dan itu biar itu punya skill. Skill kan. Jadi begitu masuk gue ingat banget Maxi Box langsung ambil bola, tes dribblenya itu lah. Dribblenya ini balik lagi. Terus waktu Jordan nonton TV, dia lagi dribble tiba-tiba dia gitu. Iya. Goblok semua goblok itu. Si Larry Johnson saking kehilangan skill minum aja nggak bisa. Iya. Tapi bener kan ada scene Jordan nonton mereka main di lapangan kan? Ya, Jordan nontonnya itu di TV yang dia bilang ternyata gue pensiun dipercepat itu loh keputusan tepat. Karena ibaratnya kalau nggak itu disease, ibaratnya itu kalau gue lihat ya kesana ada COVID saat itu. Iya. Arena ditutup. Iya. Ya kan benar kan? Iya. Nah, kenapa gue lebih berkesan sama si karakter Naut ini karena skill dribble luar biasa juga. Pada saat itu. Iya. Karena menurut gue yang mana cuma menang gede-gede doang mau bisa ngedang. Ini dribbler ya, karena dia ambil skillnya si Box. Ya gue ingat mereka lagi nongkrong di lapangan basket, Jordan bawa bolanya kan. Itu terakhir. Iya. Nah itu, abis itu dia Maxi Box sambil bola lagi, dia dribble lagi, dia bisa dribble lagi. Yang mana ngedang-ngedang doang. Iya. Skill dribble gila buat gue sih. Iya memang gila. Kalau di sini mungkin yang model-model kayak Maxi Box bisa jadi mungkin Inal. Iya. Ronaldo ya. Maxi Box Indonesia dia lah. Maxi Box Indonesia bisa dibilang ya Ronaldo. Iya. Itu. Jadi di sini kenapa dia yang gue angkat si Naut ini karena menurut gue dia yang paling spesial buat gue. Gitu. Kalau si Shawn Bradley yang paling looks kayak dongo-dongo gitu ya. Ibaratnya kan dia kan tinggi, lompat juga. Ya berapa sih? Berapa senti sih lompat itu? Enggak. Ya saat itu dia 93 masuk kan. Iya. 93 bareng poin. Ya mungkin anak sekarang taunya Space Jam 2. Tapi buat kita paling berkesan itu Space Jam 1. Ya kalau bicara teknologi Space Jam 2 oke lah, tapi kurang bagi gue Space Jam 2. Kurang melekat di hati karena pionirnya Space Jam tahun 96. Iya. Jadi pada saat dulu gue ingat banget Space Jam 1 itu salah satunya Maxi Box, Shawn Bradley, lawannya kan Jordan. Iya. Lawannya Jordan. Pokoknya si makhluk alien ini setelah mengambil kekuatan mereka. Iya. Lawannya Jordan. Nah, pada saat kita nonton Space Jam 1 itu kita berasa bahwa ini kita nonton NBA beneran. Oh iya. Iya kan? Iya. Itu. Jadi menurut gue momen itu bagi gue masuk ke dalam dramatik Space Jam saat itu. Terus yang lo bilang tadi bahwa Space Jam itu sebenarnya merubah Maxi Box itu di mananya, Cum? Merubah apanya nih? Katanya merubah hubungan Maxi Box dan Jordan. Oh, di situ kan ikatan mereka sebagai aktor. Jordan tuh saat syuting Space Jam itu dia tetap mau sampai dibangun indoor di tempat lokasi syuting untuk menghibur dia. Nah, itu ikatan dia sama pemain basket itu terjalin, terutama syuting dia sama Maxi Box. Ada salah satu foto bareng-bareng tuh
pemain basket yang main di Space Jam ada si Ewing, Larry Johnson, si Sean Bradley, Box. Dia pegang Maxi Box. Menurut gua ada kayak ikatan pertemanan di situ. Iya. Nah, tapi sebenarnya gua nggak tahu makanya insiden dia bilang shot the ball midget itu tuh pas dia pakai nomor 45 apa sebelum dia pensiun itu gua nggak tahu. Karena kan habis pensiun dia pakai 45 dulu. Itu yang gua nggak tahu sehingga sekarang. Seingat gua sih nggak pada saat lagi prime kok. Nggak prime itu nggak, dia udah pakai nomor. Sorry, 23 masih 23 sebelum pensiun. Masih 23 apa pakai 23 lagi? Enggak, masih 23. Masih 23. Ya, karena gue ingat itu final Eastern Conference. Oke. Udah gitu sekarang Jordan jadi ownernya Charlotte Hornets ya. Dan pada waktu perpindahan dari kan sebelumnya kan sempat jadi gini, Charlotte Hornets, Charlotte Bobcats, terus abis itu kan ada New Orleans Hornets. Abis itu New Orleans Pelicans, nah kan Jordan ambil lagi tuh Charlotte, we're back. Represent logo baru. Jadi secara langsung dia memberi respect sama Maxi Box, Rex Chapman, itulah legenda. Dan Maxi Box sampai saat ini kok di Instagram. Jangan lupa. Del Curry ya. The real Steph Curry. Gak lebih jago anaknya lah. Tapi talentanya dari Del Curry. Jadi Six Man of the Year, jangan lupa Del Curry itu Six Man of the Year. Jadi si Maxi Box itu memang kalau dari Instagramnya memang yang paling appreciate dia, klub NBA yang masih tetap appreciate dia dan dia merasa itu rumahnya adalah Charlotte Hornets. Iya. Betul. Lama dari era dia masih dia starter nggak sih dari awal itu gue nggak tahu. Starter. Karena kan gue baru nonton Maxi Box itu kan era 90-an. Kalau lo mau tahu itu starter atau enggaknya, sebenarnya lo mesti main 2K. Karena dari 88. 2K20. Hah? Karena lo main PS 2K20, dia ada edisi tim-tim klasiknya. Dan masih gamers. Itu gue sekarang gue main sama anak gue. Oh iya. Jadi gue main sama anak gue di NBA Classic itu starternya itu Kendall Gill, Maxi Box, Rex Chapman. Rex Chapman nggak starter ya. Larry Johnson sama ini satu lagi Del Curry nggak starter, six man. Ada ini sih. Ada yang kotak rambutnya siapa namanya satu lagi? Ada Jared, ada Kendall dulu-dulunya kotak satu terus. Enggak, ya, ada Jared pakai nomor 7, Kendall lagi pakai nomor 13. Ada satu lagi. Witherspoon ya, bukan ya? Witherspoon baru masuk tahun 90. Masuk ke Sixers. Bukan Witherspoon. Adalah satu lagi lah. Ada ya. Wingate ya. David Wingate. Iya. Oh iya. Dulu di Spurs juga dia. Iya, David Wingate. Itu. Iya, starter dia. Iya, kalau nggak salah. Itu forgotten banget kalau itu. Iya. Gua tadi juga nggak terlalu ingat, sekarang jadi ingat. Jadi itu Rex Chapman itu sebenarnya cadangannya Maxi Box. Oh gitu. Rex Chapman cadangan Maxi Box, si Kendall Gill sama RJ siapa tadi? Jared itu cadangannya Kendall Gill. Nah si siapa Woodgate atau Wingate lah lupa gue. David Wingate itu. Yeah. Nah si Del Curry cadangan David Wingate. Iya. Dan lucu tuh kalau ngomong game ya. Gue sempat main PlayStation 1 dulu bareng si Iqbal dulu ya. Dia kan playmaker pendek. Iya. Tapi kalau dia lagi di bawah dapat hal dia bisa ngedunk. Kalau si Maxi Box. Kalau sekarang kalau di 2K udah enggak. Udah sesuai di realitinya. Iya, kecuali lo ganti-ganti ya. Oh iya, kecuali kalau lo endurance lo naik. Itulah. Iya. Tapi gue pernah main Charlotte Hornets itu steal-nya yang paling tinggi deh. Iya. Lo lupa lo ngomongin Bulls terus tentang Steve Kerr. Lo lupa saat dia di Spurs, agak lupa dia. Dia sangat bench warmer di Spurs. Nah, ada satu momen dia ngomong, ya saya ini selalu dingin ibaratnya di bangku cadangan terus. Tiba-tiba sama si Pops dimasukin. Dia pernah bilang, this is could be my night. Find somebody to knock down a shot, so it just seemed logical to give him a chance to do it. And now here is Steve Kerr. I had nothing to lose at that point. I haven't played the entire playoffs. Nobody's going to expect anything out of me. He's in the left corner. He launches it. How about Steve Kerr on his first attempt? When that first one went, I thought, this could be my night.
Outside, Kerr fire the three. It's Kerr for three. Yes, Stevie Kerr has tied it. Aduh, nih depan gue gede banget nih orang. Nembak aja udah, kalau nembak udah lo ini. Lo apes aja udah. Gitu. Jadi memang mentalnya shooter itu lo mesti shoot. Iya. Ya soal presentasi lo malam itu jelek apa itu udah nasib lo. Karena kan shooter itu kan memang kalau lagi latihan fisik kan memang gue pernah lihat latihan fisiknya si Miami itu, si Hero. Iya. Dari corner ke tengah gitu ya masing-masing nembak. Gue bilang akurasinya ya kalau lagi latihan kayak udah nggak mikir masuk lagi, dia udah kesana terima bola. Nah, sekarang kalau udah main kan kadang baru ketahuan kan mental kan. Lo perhatiin nggak bedanya pelatih luar sama pelatih NBA ya sama pelatih sini? Treatment ke shooternya. Gimana? Brandberry yang lo ngomong sini itu ngomong di liga profesional liga profesional. Liga profesional, oke. Termasuk Obatama lah pada saat itu. Oke, gimana? Kalau di sini shooter 1 tembak 2 kali 3 kali diganti kan? Oh, iya. Nah, tapi kalau misalnya dulu yang pernah ngomong 3 kali nggak masuk, ganti. Brandberry yang ngomong dulu. Brandberry kan sempat di Spurs sama Pop. Brandberry bilang kalau Pop itu atau mostly pemain di sana, kalau shooter andalan ya termasuk Steve Kerr, misalnya Klay Thompson gitu. Dia lagi nggak enak nembaknya. Dia mau nembak 10 kali nggak masuk, ditungguin sampai dia masuk sekali. Begitu dia masuk sekali baru diganti. Jadi kayak percaya dirinya. Sebagai lo shooter lo punya tanggung jawab. Gitu juga ya. Iya. Ayo selesaikan tugas lo paling sekali aja. Iya. Jadi biar dia dapat setsnya dulu, PD-nya naik. Jadi dia nggak bakal ditarik dalam keadaan PD-nya lagi nggak bagus. Karena pas dia ditarik dalam keadaan PD-nya nggak bagus, balikinnya lagi susah. Itu cuma Pops yang memberlakukan begitu apa semua pelatih di NBA mostly kayak begitu. Tapi gue dengar ceritanya dari Brandberry. Makanya kayak Danny Green dan lain-lain kan tiap kali nembak nggak masuk nggak pernah diganti. Kalau pas ada Brandberry mostly shooter di situ loh. Iya. Iya kan, Manu Ginobili shooter. Iya. Tapi kan yang shooter murninya kan Manu Ginobili bukan shooter murni. Pada saat itu shooter murninya si Sean Elliott justru sama si Sean Elliott nggak pernah bareng Brandberry kan? Enggak, bukan. Oh iya, nggak pernah ya. Sorry. Iya. Nggak, maksud gue di Spurs itu kan shooternya Sean Elliott, terus kemudian jadi Brandberry. Yang benar-benar jauh loh. Iya, shooter murninya ya. Bahkan Brandberry itu lebih sering dimainnya dibanding Robert Horry loh pada saat itu. Lebih dulu si Kerr ke Spurs karena Brandberry lama di Seattle Supersonics. Sama Clippers dulu. Iya. Clippers, Miami Heat, terus masuk Sonics. Dari Sonics lama tuh bareng sama Clippers. Lo agak miss tuh. Kalau nggak salah 99 itu masih si Kerr. 99 ya? Iya, 99 Kerr mah. Ya Elliott pertama dan terakhir udah. Iya. Juara di situ. Nggak, tapi kan Elliott pada saat itu lebih kepada shooter. Iya, lebih pada shooter. Nah, kemarin kita bicara Robert Horry paling layak angkat jersey di mana, ya kan? Iya. Oke, sekarang kalau bicara Steve Kerr. Kalau kita mau bicara Maxi Box, ya, Steve Kerr sudah di Bulls lah pasti lah. Ya itu di Bulls. Ya, menurut gua Steve Kerr layak di retire juga nomornya di Bulls 25. Menurut gua sampai dia layak diangkat di Golden State Warriors. Sama kayak si Phil Jackson. Oh iya betul. Cuma diangkat bukan nomornya, namanya. Oh namanya ya. Iya. Tapi as a player di Bulls. Di Bulls, iya. Ya di Spurs tergantung gimana Spurs kan agak baik hati kayaknya. Bruce Bowen dinaikin, si tukang bikin celaka ankle on. Maxi Box. Dia gimana pun dia seasonnya lama, paling enggak dia ngerasain masuk ke playoff. Menurut gua kalau harus diangkat jersinya udah pasti Charlotte Hornets. Tapi Maxi Box sebenarnya as a player ya, walaupun dia tidak punya cincin gitu, tapi Maxi Box itu kayak bikin satu contoh atau satu evolusi lah. Oh iya. Bahwa sebenarnya pemain yang tingginya kurang bisa jadi star juga dia. Ada peluang. Iya. Meskipun 1 banding 1.000.000. Iya. Tapi ada peluang. Ya. Jadi minggu depan kita bicara Dirk Nowitzki kan baru di retire jersinya. Thank you Cep. Sekali lagi thank you. Dan gue selalu terpesona dengan ini lo yang keren-keren lah. Gue pasti tetap mengambil kalau Master Basket 90. Dia selalu bikin gue berani. Masih banyak baca-baca juga. Iya. Yang lupa ya harus
dibaca lagi. Berarti mau share bahwa pemain itu tidak harus star. Ya seperti ini. Iya betul. Dan memang kita idolanya justru yang underrated ya. Underrated. Oke, thank you. Next kita akan tetap menghidupkan basket 90-an. See you, bye.